Banyak orang tahu apa yang mereka lakukan, tapi sedikit yang tahu mengapa mereka melakukannya. Simon Sinek membuka bukunya dengan pertanyaan mendalam. Apakah kamu benar-benar tahu mengapa kamu melakukan apa yang kamu lakukan? Bukan sekadar tujuan menghasilkan uang, tapi alasan emosional dan personal yang lebih dalam. Misi, nilai, atau panggilan jiwa. Dalam dunia bisnis, individu dan organisasi seringkali hanya fokus pada produk dan hasil, tetapi kehilangan arah saat tidak memahami motivasi inti mereka. Ia menyebut fenomena ini sebagai assume you know, mengasumsikan bahwa kita tahu apa yang memotivasi kita, padahal sesungguhnya kita hanya mengikuti arus atau meniru orang lain. Padahal, perusahaan dan pemimpin yang menginspirasi selalu memulai dari why. Alasan utama mereka ada, bukan hanya what yang mereka jual atau how mereka melakukannya. Inilah akar yang membuat brand seperti Apple, Martin Luther King Jr., dan Wright Brothers membedakan diri mereka dari yang lain. Sinek mengingatkan bahwa orang tidak membeli apa yang kamu lakukan. Mereka membeli mengapa kamu melakukannya. Ketika kamu mengkomunikasikan why-mu dengan jelas, kamu membangun koneksi emosional yang kuat. Itulah kunci kepemimpinan yang menginspirasi dan keberlanjutan jangka panjang. Ambil waktu hari ini untuk bertanya, apa why-mu? Tulis dalam satu kalimat yang menjelaskan mengapa kamu melakukan semua yang kamu lakukan dalam hidup dan karirmu. Orang hebat berpikir dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Di bab ini, Sinek memperkenalkan kerangka ikoniknya, The Golden Circle, terdiri dari 3 lingkaran konsentris, why, how, dan what. What adalah apa yang kamu kerjakan, how adalah bagaimana kamu melakukannya, dan why adalah alasan terdalam mengapa kamu memulainya. Kebanyakan orang dan organisasi berpikir dari luar ke dalam. Mereka menjelaskan produk mereka what, lalu proses atau keunggulan kompetitifnya how. Namun sering lupa menyampaikan motivasi mereka why. Pemimpin dan perusahaan luar biasa berpikir terbalik. Mereka mulai dari why. Steve Jobs tidak menjual komputer, ia menjual revolusi berpikir dan kreativitas. Martin Luther King tidak mengkampanyekan kebijakan, ia menyuarakan mimpi. Dengan memulai dari why, mereka membangun gerakan, bukan sekadar bisnis. Golden Circle memberi panduan agar komunikasi dan keputusan tidak hanya logis, tapi juga emosional dan bermakna. Konsep ini menjadi fondasi seluruh buku, bahwa inspirasi dan loyalitas muncul bukan karena produk, tapi karena nilai-nilai. Jika kamu ingin membangun dampak yang abadi, kamu harus tahu dan menyampaikan why-mu terlebih dahulu. Itulah yang membuat orang percaya, bukan hanya membeli. Gambarkan Golden Circle versimu, tuliskan why, how, dan what yang menggambarkan dirimu atau brandmu. Fokuslah untuk mengomunikasikan why-mu lebih jelas minggu ini. Manipulasi bisa menghasilkan transaksi, tapi hanya inspirasi yang bisa membangun loyalitas. Simon Sinek menjelaskan bahwa agar Golden Circle efektif, 3 elemen penting harus dijaga: kejelasan terhadap why, disiplin dalam how, dan konsistensi dalam WAT. Jika kamu tidak jelas mengapa kamu melakukan sesuatu, bagaimana orang lain bisa mempercayai atau mengikutimu? Kejelasan terhadap why membangun fondasi yang kokoh untuk semua komunikasi dan keputusan. Kemudian, disiplin dalam how adalah tentang menjaga nilai-nilai yang mendukung why tetap hidup dalam setiap tindakan. Banyak organisasi tahu cara bekerja, tetapi tidak semua konsisten menegakkan prinsip yang mencerminkan keyakinan mereka. HOW adalah ekspresi nyata dari why yang bisa dilihat oleh orang lain. Tanpa disiplin ini, why-mu akan kehilangan maknanya. Terakhir, WAT, produk atau layananmu harus konsisten dengan nilai-nilai dan keyakinanmu. Ketika ketiga lingkaran ini selaras, orang merasakan keaslian. Mereka tidak hanya percaya pada produkmu, tapi pada dirimu. Inilah yang menciptakan koneksi emosional dan loyalitas jangka panjang. Tinjau aktivitasmu hari ini, apakah tindakanmu mencerminkan nilai yang kamu yakini? Apakah kamu hidup dari why-mu, atau hanya sekadar menyelesaikan tugas? Orang tidak membeli dengan logika, mereka membeli dengan perasaan, lalu membenarkan dengan logika. Bab ini menjelaskan bahwa Golden Circle sejatinya mencerminkan struktur otak manusia. Lapisan terluar, neokorteks, berhubungan dengan what, logika, analisa, dan bahasa. Sedangkan lapisan dalam, sistem limbik, mengatur perasaan, kepercayaan, dan pengambilan keputusan.
tanpa perlu bahasa. Artinya, keputusan manusia didorong oleh emosi, bukan fakta. Saat kamu memulai dari WHY, kamu langsung berbicara pada bagian otak yang membuat keputusan. Itulah sebabnya, ketika kita merasakan bahwa sesuatu benar atau tidak cocok, kita sering tidak bisa menjelaskan alasannya, karena itu berasal dari emosi. Pemimpin hebat dan brand kuat memahami ini, mereka menjual dengan emosi, bukan hanya fitur. Kita merasa terhubung dengan orang atau perusahaan yang mencerminkan nilai-nilai kita. Hubungan ini tidak logis, tapi kuat. Jadi, jika kamu ingin memengaruhi, jangan hanya bicara tentang apa yang kamu tawarkan. Bicaralah tentang mengapa kamu peduli. Itulah yang menyentuh hati dan membangun kepercayaan. Perhatikan caramu menjual ide atau dirimu sendiri. Apakah kamu berbicara dari hati atau hanya dari logika? Ubah komunikasimu agar lebih menyentuh perasaan. Pemimpin bukan orang yang punya jabatan, tapi yang punya kejelasan arah. Sinek menekankan bahwa pemimpin sejati bukan mereka yang hanya memberi instruksi, tetapi yang memiliki kejelasan WHY dan mampu mengomunikasikannya. Banyak pemimpin kehilangan pengaruh karena mereka sendiri tidak tahu apa yang sedang mereka perjuangkan. Kejelasan WHY bukan cuma untuk branding, tapi fondasi arah dan keputusan. Ketika pemimpin punya WHY yang kuat, tim tidak hanya bekerja untuk hasil, tapi ikut berjuang untuk misi yang sama. Ini menciptakan keterlibatan emosional yang dalam. Contohnya, Wright Brothers mampu menciptakan penerbangan pertama bukan karena sumber daya, tapi karena mereka percaya bahwa manusia bisa terbang, dan mereka menginspirasi orang untuk mempercayai hal yang sama. Pemimpin yang memulai dari WHY, memberi alasan bagi orang lain untuk percaya dan bertindak. Kejelasan ini menjadi kompas dalam masa sulit, dan menjadi alasan orang tetap setia, bahkan saat keadaan tidak ideal. Tanpa WHY, organisasi bisa menghasilkan produk, tapi tidak bisa membangun semangat kolektif. Hari ini, renungkan, apakah kamu memimpin dengan arah, atau hanya dengan tugas? Tulis ulang WHY statement pribadimu dan WHY, apakah ia mampu menginspirasi orang lain? Tanpa kepercayaan, tidak ada pengaruh. Tanpa pengaruh, tidak ada kepemimpinan. Simon Sinek menjelaskan bahwa trust atau kepercayaan bukan sesuatu yang bisa dibeli atau diperintahkan. Ia muncul secara alami ketika orang merasakan keaslian dan konsistensi antara apa yang kamu katakan dan lakukan. Ketika why, how, dan what selaras, orang merasa aman berada di sekitarmu. Kepercayaan membuat orang rela mengikuti pemimpin bahkan dalam ketidakpastian. Mereka merasa bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Namun, kepercayaan tidak tumbuh dari pencitraan atau slogan kosong. Ia dibangun melalui konsistensi tindakan yang mencerminkan keyakinan terdalam. Itulah sebabnya orang mempercayai Martin Luther King Jr. atau Steve Jobs, bahkan sebelum hasilnya nyata. Organisasi yang menumbuhkan kepercayaan akan menarik orang-orang yang juga percaya pada nilai yang sama. Mereka tidak sekadar bekerja demi gaji, tapi karena mereka merasa terpanggil. Inilah kekuatan memulai dari WHY. Ia membentuk budaya, bukan sekadar tim. Coba lihat sekitarmu, siapa yang kamu percaya dan kenapa. Hari ini, pilih satu tindakan yang bisa kamu lakukan untuk memperkuat kepercayaan dari orang-orang di sekitarmu. Saat orang merasa aman, mereka akan berani mengambil risiko demi misi bersama. Di bab ini, Sinek membahas konsep Circle of Safety, sebuah kondisi di mana orang merasa aman secara psikologis, karena nilai-nilai organisasi mencerminkan nilai mereka sendiri. Pemimpin yang mulai dari WHY menciptakan lingkungan ini, dan sebagai hasilnya, orang bekerja dengan lebih bebas, kreatif, dan loyal. Ketika rasa aman terbentuk, kamu bisa menciptakan tipping point, titik di mana momentum berubah, dan perubahan besar bisa terjadi. Tapi tipping point tidak muncul hanya dari ide hebat. Ia lahir dari kepercayaan dan keterlibatan kolektif yang dalam. Itulah sebabnya Wright Brothers berhasil meski kalah sumber daya. Mereka punya semangat bersama yang menyala karena WHY mereka sangat jelas. Sementara itu, banyak perusahaan besar gagal walaupun punya modal dan strategi, karena mereka tidak bisa menumbuhkan rasa aman atau misi yang menyentuh hati. Lingkaran keamanan bukanlah tentang fasilitas mewah, tapi nilai dan kejelasan tujuan yang membuat orang percaya pada arah yang dituju. Hari ini, pikirkan,
Apakah kamu menciptakan lingkaran keamanan dalam tim, keluarga, atau komunitasmu? Perkuat rasa aman dengan komunikasi yang terbuka dan tujuan yang jelas. Wui menginspirasi visi. HOW membuatnya menjadi kenyataan. Sinek mengingatkan bahwa meskipun WHY adalah pusat segalanya, kamu tidak bisa berhenti di sana. Kamu perlu orang-orang yang tahu HOW. Mereka yang bisa menerjemahkan visi menjadi sistem, proses, dan eksekusi nyata. Pemimpin besar mengelilingi diri dengan orang-orang yang mampu mewujudkan impian besar. HOW adalah nilai, prinsip, dan cara kerja yang selaras dengan WHY. Mereka bukan sekadar strategi, tetapi etika dan budaya yang menjembatani antara visi dan tindakan. Ketika HOW tidak didefinisikan dengan jelas, sebuah organisasi bisa menyimpang dari WHY-nya, meskipun visi awalnya kuat. Penting bagi pemimpin untuk tidak hanya fokus pada ide besar, tapi juga pada struktur dan eksekusi yang menjaga ide itu tetap hidup. Itulah kenapa tim yang tepat, budaya kerja, dan sistem yang jujur terhadap WHY sangat menentukan keberhasilan jangka panjang. Evaluasi tim dan sistemmu. Apakah mereka membantu menjaga dan mengekspresikan WHYML? Kalau belum, buat satu perubahan kecil hari ini untuk menyelaraskannya. Pemimpin yang hebat bukan yang bicara paling keras, tapi yang paling konsisten menyuarakan WHY-nya. Sinek menekankan pentingnya pengulangan WHY dalam komunikasi. Orang butuh mendengar sesuatu berulang kali untuk percaya dan menginternalisasi. Itulah sebabnya pemimpin yang hebat terus-menerus menyuarakan dan menunjukkan WHY mereka, bukan hanya dalam kata, tapi dalam tindakan sehari-hari. Komunikasi yang konsisten dan otentik memperkuat kepercayaan. Steve Jobs tidak bosan mengatakan bahwa Apple bukan sekadar pembuat komputer, tapi pembawa perubahan. Konsistensi inilah yang menular pada tim, pelanggan, bahkan dunia. Tanpa pengulangan, pesanmu akan tenggelam di tengah kebisingan informasi. Jadi, jangan khawatir terdengar repetitif. Ketika kamu berbicara dari hati dan wimu jelas, setiap pengulangan justru memperkuat pesanmu. Itulah cara kamu membentuk budaya dan memimpin perubahan. Tulis satu kalimat yang menjadi deklarasi WHYMO. Ulangi itu hari ini dalam semua percakapan penting. Biarkan orang lain mulai merasakan getarannya. Kamu tidak bisa memalsukan WHY, orang akan tahu. Sinek menutup pesannya dengan mengingatkan bahwa urutan Golden Circle itu penting. Vehicle, how kewat, banyak yang terbalik. Memulai dari produk, baru mencari-cari makna. Padahal, jika kamu mulai dari WHY, semua yang kamu hasilkan akan terasa lebih otentik, bermakna, dan konsisten. Orang bukan hanya menilai apa yang kamu lakukan, tapi menilai apakah itu asli. Apakah sesuai dengan nilai-nilai yang kamu klaim. Keaslian itu terasa dalam bahasa tubuh, keputusan, dan cara kamu memperlakukan orang lain. Jika kamu tidak percaya dengan wimu, jangan harap orang lain akan percaya. Itulah kenapa brand, pemimpin, dan gerakan yang dimulai dari WHY cenderung lebih tahan lama. Mereka bukan sekadar sukses, mereka membangun warisan. Karena mereka tidak menjual produk, mereka menyampaikan keyakinan. Lihat kembali hidup atau usahamu, apakah urutannya sudah benar. Dimulai dari WHY, lalu HOW, baru WHAT. Jika belum, ubah cara berpikirmu hari ini.